Presiden Joko Widodo aktif mempromosikan berbagai proyek hijau yang dikembangkan oleh Indonesia dalam KTT COP28 di Uni Emirat Arab. Pada KTT yang membahas penurunan pemanasan global ini, Indonesia mengajukan proyek hijau sebagai program untuk menjaga keseimbangan alam dan menggunakan energi non-fosil. Berikut laporan VOA dari KTT tersebut. Ketika berpidato dalam KTT Iklim di Dubai, Presiden RI Joko Widodo mengatakan Indonesia mengejar target pengurangan emisi dengan antara lain pengembangan energi baru dan terbarukan. Jokowi membanggakan pembangkit listrik tenaga surya PLTS terapung di Cirata, Jawa Barat dengan total kapasitas 192 MW yang baru diresmikan pada November. Namun untuk mendanai proyek sejenis, Indonesia perlu dukungan besar dari negara-negara maju. Negara-negara yang sedang berkembang tidak mungkin mampu melakukannya sendiri. Indonesia butuh investasi lebih dari 1 triliun US dollar untuk net zero emission 2060. Lewat skema kemitraan transisi energi yang adil atau JETP, Indonesia mendapatkan komitmen pendanaan 20 juta dolar Amerika atau setara 310 miliar rupiah untuk transisi energi. Amerika Serikat adalah salah satu penyokong dana transisi energi tersebut bersama dengan negara-negara anggota G7 ditambah Norwegia. Selain di Indonesia, negara-negara ini juga mendanai program serupa di Vietnam, Afrika Selatan, dan Senegal. Di satu sisi, Indonesia menetapkan setidaknya 13 PLTU akan dipensiunkan pada 2030 untuk mengurangi emisi karbon. Namun di sisi lain, Indonesia berencana menambah kapasitas 20 gigawatt bagi PLTU kaptif yang digunakan untuk industri. Hal ini perlu dicermati oleh negara-negara penyokong dana transisi energi, ujar Tiza Mafira yang juga menghadiri KTT Iklim COP28. Sebenarnya perlu dianalisis dulu berapa sih sebenarnya, di mana aja, kapasitasnya berapa, karakternya apa. Itu dulu kan datanya dibuat transparan. Yang kedua yang perlu dilihat apa sih skenario-skenario untuk mendekarbonisasi itu juga gitu. Jadi mengatasi jangan sampai benar-benar emisinya seperti rencana yang sekarang gitu loh dengan emisi 20 gigawatt itu. Asosiasi Batubara ingin PLTU tidak dipensiunkan, hanya dikecilkan kapasitasnya. Phase out itu bukan pilihan yang bijak dan pemerintah Indonesia dalam hal ini telah tepat mengambil kebijakan phase down ya secara gradual ya. Namun pegiat lingkungan mengingatkan ongkos tersembunyi yang harus dibayar, yakni kerusakan lingkungan dan kesehatan masyarakat. Kita menemukan riset di 2017 hampir ratusan ribu orang yang akan punya potensi kematian dini akibat emisi yang dikeluarkan dari PLT batubara. Nah, itu adalah biaya yang tidak pernah dimasukkan dalam PLT batubara. Per 2022, batubara mendominasi 67% kebutuhan listrik di Indonesia. Dari Washington DC, Rio Tuasikal dan tim VOA. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Jangan lupa saksikan News Point setiap hari pukul 13 waktu Indonesia Barat hanya di UBTV, Televisi Pendidikan Universitas Brawijaya. Saya Abdul Muiz dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan selamat beraktivitas.